gereja mula-mula itu tidak hanya kecukupan, ya, walaupun sulit dijajah, ekonomi sulit, ya, tetapi karena tepo seliro, saling memberi dan saling memperhatikan, membuat mereka dikatakan kitab suci itu malah enggak ada yang kekurangan, ya. Jadi saling memberi, saling mengasihi dan saling menopang. Nah, dengan kebersamaan itu membuat gereja itu bertumbuh luar biasa. Tes. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Ulangi, dengan bertekun dan dengan bersehati. 1, 2, 3. Dengan bertekun. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu luar biasanya ketika anak-anak Tuhan itu hati, ya. Jadi sebetulnya kita harus menghindari yang namanya egois, ya. Hanya kepentingan diri sendiri, rumahnya sendiri, usahanya sendiri, duitnya sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang gereja tidak kuat, ya. Tapi kalau kita saling bergandengan tangan, yang miskin, yang kaya, pendidikan, yang buta huruf, yang di desa, yang di kota, yang penting bukan statusnya pendidikan, status sosial, yang penting hati kita ini gandeng satu dengan yang lain. Itu luar biasa kalau saudara nanti lihat di pasal 4 itu. Kesembuhan orang buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang yang dirasuk setan diusir. Gara-gara kesehatian berdoa ini, saudara. Nah, kalau ini nanti kita kembangkan terus dalam hidup berkomsel, maka itu akan menciptakan sebuah pengaruh yang dahsyatnya luar biasa. Ya, sehingga kita masing-masing tidak merasa sendirian. Jadi kalau saudara di komsel-komsel ini haruslah, itu sebabnya ada yang namanya one-on-one discipleship, ya, pemuritan satu-satu, supaya kita saling memperhatikan secara utuh, tetapi paling tidak salah satu orang memperhatikan salah satu orang, ya. Bagaimana seseorang dari nggak bisa berdoa bisa menjadi berdoa, bagaimana yang dia nggak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni, bagaimana seseorang yang selingkuh jadi setia, bagaimana orang yang merokok jadi tidak merokok, dan seterusnya. Itu terjadi dalam perkumpulan itu, dan yang namanya pemuritan one on one, satu dengan satu. Nah, saya melihat ketika hal ini terjadi, nah saudaraku, kita ini di hari-hari mendatang ini akan ada yang namanya masa yang sulit, ya. Dan kalau kesehatian, kebersamaan ini dibangun dalam kasih Kristus, ya saudara, maka kekuatan kesatuan itu akan membuat tahan uji, tahan aniaya. Ya. Kuda satu itu bisa menarik 3 ton beban. Ya. Kalau 2 kuda berapa, saudaraku? Kalau 2 kuda 6, tapi 2 kuda itu bisa 11,5 ton. Ya. Karena berdua. Jadi kekuatan gabungan antara individu-individu seperti ini, saudaraku, ini menghasilkan sebuah pengaruh yang besar. Sampai orang-orang di zaman perjanjian baru itu, mereka disukai banyak orang karena saling mengasihi. Tetapi satu dalanya congkrah, iri hati, kesinggung dipendem, gak cepat diselesaikan, sedikit-sedikit tersinggung, kecewa, dan sebagainya. Nah, kalau ini ada, Bapak Ibu Saudara harus cepat-cepat mengakhirinya, harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan dibuang jauh-jauh. Dan kalau tidak bisa mengatasi, dibawa ke komsel, ke PKS-nya. Gimana ya cara mengatasi ini? Sehingga kebencian, ketidaksenangan, kekecewaan, kepahitan itu dihilangi di antara komsel, dan kita akan berjalan bersama dalam anugerah Tuhan, dalam persekutuan, dalam komsel. Dan
Dan saya percaya Komsel LUJ, jika itu digabung, kesehatian kebersamaan itu masih akan berkembang ya. Kalau sekarang 8, masing-masing Komsel tahun ini harus bertambah 1 minim ya. Jadi kalau 8 tadi harus menjadi berapa? Jadi Desember nanti saya lihat tambah apa ora. Nek enggak tambah berarti eker-ekeran biasanya. Ya, tapi nek kesehatian satu dengan yang lain pasti bertambah. Dan Tuhan begitu senangnya dengan kesehatian dan kebersamaan. Congkrah nggih bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu memang pepatah itu benar, saudara. Di dalam kekristenan juga demikian. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya juga kaget ada PKS yang sampai ngurusi menolong pekerjaannya, menolong bagaimana menguraikan seseorang kalau hutangnya banyak itu bagaimana mengudari hutang ini. Bagaimana dia kalau ada keluarganya yang hampir pecah, itu langsung diatasi. Waduh, luar biasa. Kami gembala staf terbatas, karena jumlahnya semakin banyak, maka pimpinan kelompok sel, wakilnya, dan semua yang ada di situ berperan satu dengan yang lain. Bagaimana orang yang mau cerai nggak jadi cerai? Karena pengaruh kebersamaan itu. Ya, karena pengaruh daripada persekutuan ini sehingga memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana dulu suami yang suka keluyuran malam, pulangnya pagi, akhirnya bisa kutuk di rumah. Gara-gara itu anggota dari Komsel ini mengasihi dengan kasih Kristus sehingga terjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Oke, saya kira demikian. Jadi kita mempunyai modus atau tema atau kata-kata bukan aku tetapi kita.